Carl Herrick adalah seorang pria berkebangsaan Amerika, lahir di tanggal 25 Desember 1963. Dia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara, cowok semua, di Ohio, Newton Falls. Dia dikenal sebagai seorang yang penyayang dan pintar oleh keluarganya. Saat dia sudah lulus SMA, dia masuk ke anggota militer, dan dia pun jadi pilot sukses di sana. Kemudian dia ketemu wanita bernama Rhonda, yang mana menjadi istri pertama dia saat itu. Itu tepat di tahun pertama dia melayani keanggotaan militer. Tapi pernikahan mereka itu hanya berlangsung seumur jagung karena disusul dengan adanya perceraian. Tapi meskipun begitu, mereka tetap berkomunikasi dengan baik karena mempunyai 2 orang anak, yaitu cowok dan cewek. Dia termasuk seorang ayah yang bertanggung jawab dan mengasihi anak-anaknya. Setelah dia meninggalkan sekolah militer, dia pun melanjutkan usahanya sebagai pilot atau supir untuk mengangkut barang-barang dagang dengan pesawat Southwest. Tapi tidak berlangsung lama, dia pun merindukan posisi dia di bagian militer. Dia pun gabung ke bagian pelayanan Air Force. Itu merupakan pesawat dari Persia, di mana dia bisa menghabiskan waktunya di tempat Gulf atau di Peru. Nah, di Peru itu dia menemukan sosok wanita idamannya, yaitu Carla del Castillo, yang mana dia ajak untuk tinggal bareng di Ohio, yaitu tempat dia tinggal. Carla pun mau tinggal bareng dengan Carl saat itu, tapi Carl orangnya belum siap komitmen, karena Carla merasa dia ingin mempersiapkan diri sebagai ibu ataupun istri dari Carl. Dia udah mempersiapkan diri untuk seorang ibu yang mempunyai anak dan melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Sementara Carl sendiri tidak siap dengan itu. Dia nggak mau yang namanya komitmen dan tidak siap menghadapi hubungan dengan disertai anak. Nah, 2 tahun setelah hubungan mereka itu, Carla pun balik ke kampung halamannya di Peru. Nah, setelah itu dia pun memutuskan untuk mencintai wanita lagi, yang mana dengan keputusan 100% dia mau serius dan berkomitmen. Nah, saat dia masuk ke situs kencan online, dia bertemu dengan Claudia Subrau. Dia itu merupakan seorang akuntan yang termasuk sukses di New York, atau tempatnya itu di Queens. Dia berusia 40 tahun dan asalnya itu dari Brazil. Dia lahir di Brazil. Tapi masa anak-anak dia di Brazil saat itu merupakan masa yang susah dan diiringi dengan masalah ekonomi yang berat. Dan di tahun 1989 dia memutuskan untuk pindah ke Amerika dan mengadu nasib di sana. Dia juga lulus di salah satu kampus di Amerika, dan saat itu dia langsung menikahi seorang dokter di Amerika. Tapi setahun kemudian, setelah dia mendapatkan residen atau KTP kependudukan Amerika, dia pun pisah dengan pasangannya itu, alias dokter itu. Nah, 6 minggu setelah ketemu dengan Carl, Claudia dilamar oleh Carl karena Carl merasa cemas banget dengan kondisi melihat Claudia merupakan wanita idamannya. Claudia itu merupakan orang yang sangat cantik, jadi dia takut ada orang yang melamar duluan. Jadi dia pun melamar, dan Claudia merasa mereka merupakan pasangan yang serasi, lalu mereka pun setuju untuk menikah. Nah, 5 bulan mereka berhubungan di situs online itu, lalu mereka pun menikah, dan si Carl ini mengajak si Claudia untuk tinggal bersama orang tuanya. Mereka melangsungkan pernikahan itu di Las Vegas, dan rumah yang dibeli oleh Carl itu adalah rumah yang dekat orang tuanya, yaitu di Ohio. Dan itu suatu desa ya, jadi kalau dia agak susah mengkondisikan atau beradaptasi dengan kondisi yang mana dia asalnya itu di New York, itu merupakan kota, dan tiba-tiba dia harus pindah ke desa. Nah, mereka tuh selalu berantem dan selalu berargumen, selalu minum alkohol atau minuman berat, dan adanya kekerasan dalam rumah tangga, dan kadang dipukul, kadang ditampar, dan juga suka ngelempar-lempar barang. 2 tahun setelah mereka menikah, Carl yang harusnya kerja di tanggal 12 Maret 2007 merasa si Carl ini tidak menghadiri kerjaannya, dan itu adalah suatu yang janggal karena tempat kerjanya itu, yang mana Air Force itu, merasa itu kalau misalnya dia nggak kerja, harusnya dia menghubungi, ada pesan gitu. Tapi ini dia tidak ada menghubungi sama sekali kolega kerjanya, jadi dia dicari tahu oleh teman-teman kerjanya. Nah, teman kerjanya itu pun menghubungi polisi 911 dan untuk membantu mengecek keadaan dari si Carl. Adapun ayahnya si Carl sendiri, yaitu Ed Herrick, dia mengizinkan polisi itu masuk ke rumahnya si Carl. Nah, saat polisi masuk ke sana, mereka melihat jasadnya dari si Carl itu ada di dasar tangga. Dia sedang kondisi meringkuk atau dibalut dengan kain selimut dan juga seperti tenda. Dan setelah diotopsi, dilihat dia tuh sudah ditembak 3 kali, dan ada di punggungnya 2 kali dan di kepalanya sekali. Dan mayat itu kayaknya sudah ditinggalkan beberapa lama. Harusnya kan mereka itu di saat posisi seperti itu, mereka pasti mencari tahu istrinya gitu, mencari tahu info dari istrinya, karena yang tinggal di rumah itu kan mereka berdua. Jadi saat si Claudia, istrinya itu dicari, dia tidak ada di rumah itu. Lalu kalau
dilihat dari posisi dia di tangga itu sepertinya orangnya itu ditembak dari atas tangga. Jadi penembaknya itu ada di atas tangga dan si korban ini merupakan bawah tangga itu gitu. Jadi ada juga 2 peluru yang meleset, dilihat di bawah itu kayak salah nembak. Saat dicek juga di rumah mereka itu pintunya juga tidak didobrak sama sekali. Jadi polisi bisa memastikan. Saat dicek ternyata 4 hari sebelum kejadian itu si Claudia sudah mentransfer uang ke rekening dia yang di Brazil. Dia punya rekening tabungan di daerah Brazil. Dia mengirim uangnya itu sebanyak $9.900. Nah, lalu besok harinya itu dia membeli senjata. Setelah itu mobilnya parkir di airport karena dicek oleh petugas lalu lintas. Nah, saat dilihat juga dia sudah berangkat gitu dari airport itu, dari airport di sekitar tempat dia. Saat ditanyain teman-temannya si Carr, teman-temannya bilang Carr pernah mengadu dia malas dengan istrinya karena istrinya tuh malas dan gak pernah mau untuk membantu pekerjaan rumah. Dan juga sementara di pengakuan dari si Claudia sendiri, katanya si Carr ini orangnya termasuk kasar dan juga suka mukul, orangnya temperamen, emosian gitu dan suka marah. Nah, akhirnya Carr pun memutuskan untuk bercerai. Dia bilang sama teman-temannya agar cerai. Nah, di saat si Carr sudah mengucapkan kata-kata itu ke Claudia mengetahui, dia pun jatuh pingsan. Nah, dia mencoba beberapa kali untuk bundir dengan meminum banyak pil, dan di saat dia minum banyak pil itu pun dia mengalami kecelakaan yang mana membuat dia menabrakkan pohon. Nah, sementara temannya si Carr ini mengingatkan si Carr agar meninggalkan aja si Claudia karena Claudia termasuk sifatnya itu agak aneh. Nah, temannya si Claudia juga bersaksi, dia bilang saat itu dia sedang makan. Si Claudia itu bilang ke temannya itu, kalau misalnya nanti si Carr ini ninggalin aku akan menghabisi nyawanya. Nah, sementara kata Rhonda, istri pertamanya si Carr, bilang si Carr sudah melaporkan sama Rhonda bahwa pernikahannya dengan si Claudia itu sudah berakhir dan dia akan pindah dari rumah itu. Di saat kejadian itu, polisi melihat, di saat mereka sudah ngecek di rumah itu ada jasad, mereka melihat ada mobilnya si Carr di luar rumah itu sedang terparkir, dan ada juga koper di sana yang mana kalau mereka prediksi ya, sepertinya itu koper mau dibawain sama si Carr untuk pindah dari rumah itu karena memang untuk mau diputuskan dia mau cerai gitu. Dan juga rumah juga sudah ada yang dia siapin untuk dihuni biar pisah dengan istrinya si Claudia. Dia juga sudah bayar rumah itu, jadi ibarat rumah rental lah. Itu tepat 3 hari sebelum dia meninggal di tahun 2016. Itu kan kejadiannya di tahun 2007. Proses ini lama banget berlangsungnya karena Claudia ternyata pergi dari Ohio itu, dia terbang ke kampung halamannya di Brazil. Sementara Brazil itu ada peraturan yang bilang penduduk Brazil tidak boleh ditarik gitu loh, dihukum atau dipaksa untuk keluar dari daerah itu, apalagi yang bersangkut paut dengan hukum negara, tidak diperbolehkan. Jadi karena Amerika merasa itu merupakan kebijakan dari Brazil, mereka pun tidak bisa semena-mena untuk menangkap si Claudia di sana, karena Claudia kan ada kelahiran dari Brazil, meskipun dia sudah berkependudukan atau KTP-nya sudah di Amerika, tapi dia lahirnya di Brazil, jadi mereka tidak bisa menangkap si Claudia. Nah, di tahun 2016 karena keluarganya dari si Carr itu selalu berusaha untuk menegakkan keadilan dengan mencari tahu dari sosmed atau gimana agar si Claudia ini ditangkap, mereka sudah tahu sebenarnya Claudia itu ada apa progresnya, ngapain aja di Brazil, dan dia sudah menikah gitu dengan suami barunya di Brazil, sudah kerja juga, dan itu membuat keluarganya dari si Carr ini risih karena mereka tidak terima penuh dari anak mereka itu masih hidup berkeliaran dengan bebas dan hidup dengan tenang gitu. Mereka tidak bisa menerima kenyataan itu. Nah, sementara petugas hukum atau polisi Brazil di tahun 2016 mereka memeriksa status kependudukan dari orang Brazil. Nah, mereka melihat ternyata si Claudia ini tidak mempunyai KTP Brazil atau penduduk Brazil. Claudia ini pun dipenjara karena kasus itu. Nah, sementara keluarganya si Carr ini merasa kalau misalnya dia dipenjara, berarti kita nggak akan bisa nangkap dia karena dia sudah mendekam di penjara. Bisa aja nanti kalau dia udah mau bebas, dia mencoba untuk menyakiti tahanan yang lain, lalu dia akan diperpanjang masa tahanannya dan kita nggak akan bisa menghukum dia sesuai dengan hukum di Amerika. Nah, itu membuat keluarga dari si Carr ini cemas. Nah, mereka masih berusaha untuk mencoba melanjutkan perkara itu ke pengadilan. Di tanggal 17 Januari 2018 di Amerika, itu mereka sangat antusias, mereka sangat bahagia menerima kabar itu, kabar gembira, karena
Tepat di tanggal itu, si Claudia ini pun dibawa ke Amerika untuk disidang. Dan itu merupakan pertama kalinya seumur orang ditangkap atau ditahan, diambil secara hukum gitu dari Brazil. Karena hukumnya Brazil kan tidak boleh menahan orang sembarangan, apalagi kalau orang Brazil, kecuali turis. Di saat si Claudia ini sudah diinterview di ruangannya polisi, dia pun bersaksi ya. Saksiannya tuh seperti ini. Tepat di saat mereka baru kenalan, di Claudia dengan Carl, Claudia itu bilang, Carl ini orangnya agak maksa untuk kencan dengan si Claudia. Carl kan tinggalnya itu di Ohio, sementara Claudia itu tinggalnya di New York. Mereka kencannya di online. Dia merasa gak mungkin lah, ngapain sih kamu itu menggebu-gebu ngejar aku yang di New York, ini kan jauh. Nah, si Carl ini bilang, gak apa-apa kok, aku bisa terbang ke sana, kerjaanku pilot kok, aku bisa kapan aja kamu mau, aku bisa terbang. Tadi gitu. Kapan kamu mau aku terbang, biar aku terbang, katanya. Aku juga bisa nanti minta dikirimkan ke sana. Misalnya tugasku, aku bisa aja melayangkan tugasku ke sana, kata dia gitu. Nah, setelah 2 bulan di internet itu, si Claudia ini dia kayak mau ngetes aja gitu kan, ngetes si Carl ini. Ya udah, aku mau ketemu aja, kata dia gitu. Ternyata saat dia benar-benar ketemu dengan si Carl, dia kaget, ternyata ini cowok nggak bohong ya gitu. Dan dia melihat Carl itu orangnya berpakaian dengan rapi, dan pokoknya dia tuh mungkin good looking lah menurut si Claudia saat itu. Tapi dia merasa, di kesaksian dia dengan polisi itu dia bilang dia tuh dijebak. Aku merasa dijebak, kata Claudia. Karena itu kan hari pertama ketemu aja dia tuh sudah ngomong banyak gitu. Maksudnya si Carl ini bilang, aku mau menikahi kamu, mau nggak nikah? Udah langsung nikah. Dan itu buat dia shock. Dan juga udah bilang, aku punya uang loh, aku punya uang $300,000 katanya. Nah, sementara di saat mereka sudah nikah, di rumah diusahain oleh si Carl. Tapi dia hanya membayar listriknya dan juga cicilan rumah itu. Dan sementara si Claudia bilang, aku yang beli baju untuk Carl. Dia yang beli baju untuk Carl. Dia juga yang beli baju untuk putranya si Carl dari si Ronda itu. Dan juga bayar makan malam dengan mereka. Dan waktu itu bilang sih, dia itu gajinya ada 25.000 gitu. Bahkan sampai 65.000 per tahun di Southwest Airlines itu. Dan itu membuat si Claudia ini terkesima gitu. Mungkin ya banyak banget gitu duit dia. Jadi dia mau menikah dengan si Carl. Tapi ternyata sifatnya Carl ini dia baru tahu saat mereka udah nikah itu, dia itu kasar dan temperamen. Dia tapi dia juga memaafkan. Tapi kadang setelah dia melakukan kesalahan itu, dia juga minta maaf sama si Claudia. Dengan alasan, dengan syarat, dia bilang begini, kamu itu hanya cukup menuruti aku, turuti, patuh samaku. Dan setelah itu kamu akan senang. Ya, kamu patuh, kamu jangan ngomong, kamu gak boleh berpendapat. Itulah daftar dari peraturan yang diberikan oleh si Carl. Dia juga dilarang untuk mengecat dinding, dia dilarang untuk memilih makanan apa yang dia mau makan, dia dilarang pakai baju apapun bebas, dia dilarang pakai perhiasan juga, dan bahkan siaran TV juga dia nggak boleh seenaknya aja. Untuk memilihkan barang-barang di rumah juga dia nggak boleh. Pokoknya itu serba dilarang sama si Carl. Dan sifat kasar si Carl ini membuat si Claudia itu depresi. Dia juga suka nonton acara TV itu Miles High. Mereka akan nonton itu bareng, yang mana itu merupakan acara dari seorang pilot. Mainnya itu adalah seorang pilot, yang mana pilot ini bisa berhubungan badan dengan semua orang dimanapun dia terbang gitu. Dan itu sangat dinikmati oleh si Carl. Dari sisi itu si Claudia bisa memastikan bahwa Carl ini bukan orang yang setia. Dia selingkuh, dia suka selingkuh gitu. Dan juga dia mengasih tahu bahwa di kamar itu, di rumah mereka, ada box, ada kotak yang mana itu adalah tempat tali atau cambuk dan juga alat-alat untuk pemuas seks di saat mereka sedang berhubungan. Nah, di bulan Oktober setelah mereka menikah, si Claudia ini hamil. Tapi saat itu dia ngasih tahu sama si Carl. Carl bilang, kita nggak usah punya anak. Aku nggak mau kamu punya anak. Cukup dari istriku yang pertama. Karena setelah kamu nanti punya anak, nanti badanmu akan jelek. Kayak gitu. Kamu akan mempunyai stretch mark,
bekas luka. Jadi aku nggak mau seorang ibu, aku maunya seorang istri aja, aku nggak mau seorang ibu, kata dia gitu. Nah di saat si Carr ini lagi di Texas, bertugas di Texas, dia bareng dengan si Claudia. Di saat dia hamil itu kan di situ disuruh untuk menggugurkan kandungannya. Di situ juga si Carr menyiksa si Claudia karena Claudia nggak mau menuruti kemauan si Carr untuk menggugurkan. Jadi si Carr ini melakukan dengan cara agar si Claudia ini tidak tidur gitu. Dia mencegah si Claudia tidur, yang mana dia tuh kalau misalnya dia tertidur di tempat kerjanya itu dia akan membangunkan, jangan tidur. Dan itu membuat dia capek dan itu membuat dia kekurangan tidur. Nah dia pun dibawa ke rumah sakit karena kejadian itu, kekurangan tidur itu, tidurnya buruk. Nah di situ divonis dia itu anaknya sudah gugur dan bayinya itu sudah tidak ada lagi di situ. Nah saat itu kan dia pergi ke toilet, dia sedang mencoba buang air atau apa, tapi ternyata yang terbuang itu adalah yang sudah guguran itu. Dan saat dia melihat janinnya keluar dari tubuhnya, dia pun mengambil itu dari toilet dan dia mencoba memasukkan janin itu ke dalam sebuah gelas. Dia membawa itu pulang. Setelah itu dia merasa dia perlu menguburkan janin itu karena dia mengasihi janin itu gitu. Dia pengen dikuburkan secara layak, itu naluri keibuan dia. Tapi si Carr ini marah. Dia bilang di esokan harinya saat dia melihat gelas itu diisi dengan janin itu, dia buang gitu tanpa pengetahuan dari si Claudia. Nah itu membuat si Claudia kesal, dan dia juga udah orang yang kayak frustasi, depresi, itu sangat menyiksa dirinya. Dia udah berkali-kali mau menyakiti dirinya dan menghabisi nyawanya sendiri. Nah dia bilang juga dia udah sampai 3 kali hamil, tapi selalu berusaha disuruh sama si Carr itu udah aborsin aja, jangan punya anak gitu. Nah di saat hamil yang ketiga ini, kalau yang kedua itu alami, itu memang keguguran, bukan karena dia apa-apain sama si Carr. Tapi yang ketiga juga si Carr bilang gak mau punya anak. Itu membuat dia sedih dan sakit hati, kecewa juga sebagai istri yang masa tidak punya anak gitu, dia gak terima. Nah di saat itu dia memutuskan untuk bunuh diri, dan dia membeli senjata di satu tempat, dan dia juga melatih senjata itu karena dia bilang dia mau bunuh dirinya itu kayak nembak kepalanya gitu. Jadi dia melatih, bahkan dibuat laser di dalam senjata itu biar tepat sasaran gitu kali. Nah dia juga masuk ke kelas nembak. Dia belajar beberapa hari. Saat dia sudah beli senjata itu, kemudian dia berpikir kalau misalnya aku nembak kepalaku, aku nembak otakku, bisa jadi sih aku selamat, bisa jadi nggak mati, yang ada malah otakku yang parah, ngapain aku hidup gitu, dia bilang gitu. Terus di saat itu tepat di tanggal 12 Maret 2007, jadi di situ si Claudia bilang andai saja dia nggak ngomong kata-kata itu, pasti aku yang akan mati dan dia yang akan hidup, katanya. Itu persis kata-kata yang keluar dari mulutnya si Carr. Jadi Carr itu katanya di saat si Claudia mau mengancam si Carr dengan menyakiti dirinya, jadi Carr kan mau pergi, mau keluar dari rumah. Dia mengetahui mungkin dia mau kabur atau mau ninggalin si Claudia ini di rumah itu, mungkin karena mau proses perceraian. Jadi si Claudia nggak terima karena dia masih mencoba mempertahankan rumah tangga mereka, dan dia mengancam dengan menodongkan pistol ke dirinya sendiri gitu. Carr kemudian karena dalam jarak dekat, Carr langsung menggapai si Claudia dan menerkam dia, lalu melempar dia ke dinding, membanting dia. Nah saat itu si Claudia mencoba untuk menekankan lagi, aku mau mati aja kalau kamu pergi gitu. Nah saat itu juga si Carr ini bilang, kamu itu kalau mau menyakiti dirimu, kalau mau mati, ya udah mati aja sana, tapi di basement, di ruang bawah tanah, biar darahmu itu gak terciprat ke dinding ini, kotor, kata dia gitu. Nah di situ si Claudia ini merasa sakit hati, merasa kesal. Jadi di saat itu dia langsung aja nembakin si Carr. Nah di saat tanyain polisi, kamu nembak dia berapa kali? Aku nembak sekali.
sudah benar-benar habis nyawanya. Sekali, kata dia gitu. Nah, polisi kan menemukan janggal karena mereka melihat 3 kali tembakan yang ada. Kok malah dibilang sekali gitu. Nah, di situ juga mereka bilang, kalau memang kamu bukan ada niat rencana pembunuhan berencana, kenapa di senjata itu ada lasernya, ada infrarednya, yang mana memudahkan orang untuk menembak. Kan menembak dirimu sendiri, ngapain harus pakai laser, kata dia gitu. Nah, itu membuat si ini juga bingung. Dan juga ditanyain, kenapa kamu harus beli 2 senjata? Dia juga nggak tahu jawabnya, tapi dia mencoba untuk mengingat, mungkin karena aku ditawarin sama orang senjata ini lebih bagus, jadi aku beli senjata itu saat itu juga, katanya. Ya, itulah yang dialami sama si Claudia. Kalau dari kisah ini aku nggak ngerti, itu mungkin benar apa yang dialami Claudia, atau mungkin dia melebih-lebihkan kesaksiannya. Menurut kalian bagaimana, guys? Apa kalian lebih percaya di pihaknya Claudia atau di pihaknya Carl? Kalau aku pribadi masih nggak ngerti sih, karena kalau dilihat Claudia bilang Carl itu orangnya ada fantasi-fantasi yang berbaur aneh ya, fantasi berhubungan gitu. Mungkin itu benar, mungkin juga enggak. Dilihat dari si Carl ini juga udah cerai melulu, cerai sama istrinya, tidak akur, sepertinya tidak mencari sesuatu dalam hubungan rumah tangga yang serius, tidak menginginkan anak. Ya bisa aja itu benar, bisa juga itu nggak benar. Oke guys, bagaimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Kalau hukuman untuk si Claudia sih itu seumur hidup. Dia bisa mengajukan banding pembebasan bersyarat saat usia dia udah 101 tahun. Ya, kalau untuk zaman sekarang sih udah jarang ya 101 tahun. Sedangkan Ratu Inggris saja nggak sampai segitu. Oke, turut berduka cita untuk Carl Herrick. Thank you for watching. See you in the next video. Bye-bye.